Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat kita kembali beribadah di rumah Tuhan. Dan juga saudara-saudara jemaat yang beribadah di rumah. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan bersama-sama. Kita tahu setiap kehidupan kita ada di dalam tangannya. Kita rindu untuk selalu mendekat di dalam setiap hadirat-Nya. Mari kita memuji menyembah Tuhan karena Dialah Allah yang layak kita puji dan sembah. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah gaungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Dan ku dapati kekuatan baru. kasih setia
kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Haleluya Yesus, jiwaku merindukanmu selalu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan, satu-satunya Allah yang tahu setiap hati kami. Engkaulah Allah satu-satunya yang tahu setiap kerinduan kami Tuhan. Kami percaya penuh dalam setiap kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya penuh Tuhan dalam setiap rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk membuka dan menghabiskan ibadah kita pada siang hari. Haleluya, haleluya. Angkat kedua belah tangan saudara. Oh, betapa kita semua merindukan Bapa, Putra, Roh Kudus. Hadirat Tuhan yang ajaib pada pagi hari yang indah ini. Angkat hati, angkat pujian, angkat syukur yang dalam kepada Tuhan. Tuhan sangat baik, teramat baik, indah luar biasa dalam hidupmu, hidupku. Kita siap berbakti kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus ini kami yang siap berbakti. Ini kami yang akan mempersembahkan persembahan rohani kepada Tuhan. Mari Tuhan, kalau ada kekurangan, ada salah, Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Layakkan kami di hadirat Tuhan yang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban-korban rohani kepada Tuhan. Pakai hamba-hambamu yang melayani pujian, yang melayani musik, media, firman Allah untuk memberkati jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk berbakti kepada Tuhan. Baik yang berbakti secara online service. Tuhan, lawat kami semua. Hadirat-Mu yang luar biasa kami nikmati dan hamba buka, tabiskan kebaktian pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat datang, selamat pagi. Tuhan memberkati perimbangan kita. Kita tetap bangkit berdiri dan sukacita memuji memuliakan Tuhan. Mungkin jabat tangan. Ada keluarga putra putri dari almarhum Bapak Pendeta Roni Tombeng.
yang akhir tahun dan awal tahun ada bersama kita, tetapi di bulan Februari ini sudah bersama Tuhan ya. Mari silakan mama-mama, oma-oma, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik bisa menyalami mereka. Ya, ini ada Ibu Nova, ada Brother Jeremia, ada Brother Yehezkiel, ada mana Mas Dharma. Oh, Mas Dharma masih di bawah ya. Oke, salam jemaat satu dan yang lain, saudara yang ada di rumah. Bersyukur kepada Tuhan, kita berbakti pada hari Minggu yang indah ini. Haleluya. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang terbesar bagi dunia ini. Di dalam setiap kehidupan kita, baik suka maupun duka, di dalam gelap maupun terang, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita memuji besarkan nama Tuhan, kita bangkit kembali, kita bersuka bersama memuji nama Tuhan. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Ku Tuhan, indah ku kekagum bawakan hidupku. Kau buat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Ku terpaku dan ku bawa akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Ku Tuhan, diamku untuk kagum aku takjub akan kasih-Mu yang menjadi baru, bahagiaku menyenangkan. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku, aku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Ku Tuhan, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah
Hatiku milikmu Tuhan, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu, bahagiaku mengenalmu, bahagiaku mengenalmu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Karena Tuhan selalu ada bagi kita di dalam setiap kehidupan kita, baik dalam merasa sesak, Tuhan yang memberi kelegaan dalam kehidupan kita, baik saat kita sedih, Tuhan yang memberikan penghiburan bagi setiap kehidupan kita. Mari kita pujikan, Kau telah ubah ratapku, karena Tuhan yang memberikan sukacita selalu dalam kehidupan kita. Di dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidung pujian. Mari Bapak Ibu kita kembali bangkit berdiri, kita bersuka bersama memuji Tuhan. Di dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidung pujian. Di dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidung pujian. Nyanyikan hidung pujian. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
Karena Dia tempat perlindungan kita, Dia gunung batu kita. Kepada siapa kita bersandar kalau kita kepada Tuhan Yesus kita. Mari kita pujikan Tuhan yang benar, karena Dialah Allah yang selalu benar dan Dia yang selalu akan menolong kehidupan kita. Dan kau, kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, dan kau yang tak bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan selalu mengasihi kita, Dia selalu mencintai kita, Dia tak pernah meninggalkan kita, dan kami Tuhan kagum akan segala perbuatan Tuhan.
Kami semua takjub Tuhan akan setiap perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada Tuhan dalam hidup kami. Dalam setiap suka duka, dalam setiap proses kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan Yesus. Kami kagum Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di spalang-Mu sim hidupku. Mari Bapak Ibu, saya akan bagi berdiri kembali. Kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik
Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan bagi hidup kami. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Walau sedetik pun Tuhan, Engkau selalu mengingat hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir Tuhan dalam setiap proses hidup kami, dalam setiap apapun Tuhan keadaan kami Yesus. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di sepanjang musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap mulut hamba-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap rencana-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan melawat setiap kami juga Tuhan. Engkau yang buka setiap hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh menerima Tuhan segala berkat firman-Mu Tuhan yang sedang Kau sediakan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami berdoa mengucap syukur Tuhan, menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera buat kita semua yang hadir ya di GPDI Permata Mahkota, juga untuk para jemaat Tuhan yang beribadah secara online. Mari kita bersama-sama bersyukur, kita boleh beribadah, terlebih kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan dengan leluasa. Hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa melayani lewat kebenaran firman Tuhan. Ibu Gembala ada di lantai 1 karena Om Niko kecetit ya Bapak Ibu. Jadi tadi saya sempat turun, Fani sama Om Niko di bawah, ternyata ada Mami juga, ada Ibu Gembala. Terus saya tanya, kenapa Mam, Om Niko ada kecetit gitu ya. Jadi nanti kita doakan bersama-sama. Oh ya, sudah bisa naik sepertinya. Oke ya, puji Tuhan, supaya opa oma di tempat ini sehat selalu ya, panjang umur, bahagia, damai sejahtera, melihat anak cucu cicit boleh bertumbuh. Yang anak cucunya juga ojo nggarai mama papane oma terus ya. Jadi sama-sama saling belajar, saling mengasihi, amin. Amin. Mari kita beri tepuk tangan semangat buat Om Niko. Iya, dengan kekuatan dari Tuhan, pertolongan Tuhan ya, boleh sehat kuat loh, bisa naik ya.
Yang muda-muda jangan mau kalah sama opa-opa, oma-oma. Kalau masih bisa bangun dari tempat tidur, tetap beribadah di dalam rumah Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat firman Tuhan. Judul yang saya berikan ialah kasih Allah yang sempurna. Ya, kita sama-sama buka di dalam 1 Yohanes 4. Kita akan baca satu perikop ini, agak panjang, tapi memang inilah benar firman Tuhan supaya kita tahu konteks bagian firman Tuhan ini. 1 Yohanes 4 mulai ayat 7 sampai ayat 21 ya. Allah adalah kasih. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ke 7 dan 8, Bapak Ibu sekalian 9 dan 10 ya, kita baca dua ayat bergantian. Mari yang masih kuat untuk berdiri bersama-sama dengan saya, mari kita berdiri. 1 Yohanes 4 mulai ayat yang ke-7. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam Allah, dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bersama-sama ayat terakhir. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan, ini masih, boleh duduk kembali Dani dan Michael. Masih semangat rupanya ya, berdiri terus sampai 1 jam kemudian juga nggak apa-apa, kita baca sampai perjanjian baru berakhir gitu ya. Ini masih dalam rangka Valentine's Day, cie gitu. Kemana Dan Valentine? Oh jomblo ya Bapak Ibu. Enggak apa-apa, karena lebih baik menunggu orang yang tepat di waktu yang tepat ya kan. Daripada buru-buru ternyata salah ya. Sambil menanti, sambil mempersiapkan diri menjadi high quality single. Hihi,
kasih. Nah, ini adalah tema tentang kasih, tentang cinta. Karena ketika Valentine's Day gitu, yang kita dapatkan seringkali adalah hal-hal di luar firman Tuhan. Dunia ini sudah memberikan standar sendiri. Ya, mungkin ada yang candlelight dinner, ada yang berikan bunga kepada pasangannya, jalan-jalan bareng. Tetapi yang ironis adalah anak-anak muda yang bahkan belum diberkati dalam pernikahan, ya mohon maaf kata sudah check in ke sana sini. Jadi dunia ini sudah ya begitu banyak hal yang terjadi dan itu dijadikan standar. Tetapi tidak begitu dengan kita anak-anak Tuhan. Betul anak-anak muda? Amin ya, harus amin. Harus tetap memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Walaupun dibilang kolot, walaupun dibilang gak gaul, cupu, biarin whatever they say. Apapun yang dunia katakan, fondasi kita hanyalah firman Tuhan. Kita mau peduli kalau firman Tuhan berkata bukan, firman Tuhan berkata iya, firman Tuhan berkata salah. Itu adalah dasar kehidupan kita. Nah, kita mau mengembalikan definisi kasih yang mungkin sudah sangat berubah di dalam dunia ini. Itu mari kita melihat dari firman Tuhan sendiri. Ialah kasih Allah yang sempurna. Allah yang memberikan contoh sendiri bagaimana mengasihi. Ya, karena di ayat yang ke-19 tadi kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita punya contoh dan teladan pertama-tama itu dari Allah sendiri. Nah, kita perlu memahami ini. Kita bisa mengasihi keluarga kita, papa mama, anak-anak, tetangga, sesama jemaat Tuhan. Itu dari Allah sendiri. Kasih Allah yang seperti apa Bapak Ibu? Kasih Allah yang begitu besar, Yohanes 3 ayat 16. Yang telah memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus untuk turun ke dunia, untuk melayani. Sampai harus mati di salib menebus dosa seluruh umat manusia. Dan dia bangkit, dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita yang setia sampai akhir. Ini kasih Allah yang sempurna. Keterpisahan Bapa dan anak itu sebuah misteri. Kalau saya pergi, ada janjian sama teman, meninggalkan anak-anak di rumah, itu sudah kepikirannya minta ampun. Betul ya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu senior apalagi meskipun anak-anaknya udah gede-gede, betul ya, meskipun anak-anaknya sudah menikah itu tetap kepikiran. Kalau berpisah dari anak-anaknya. Suatu kali Ko Andrew datang ke Banyuwangi ngobrol-ngobrol sama mama saya. Terus Ko Andrew bilang gini, wah sekarang wis lumayan enak ya Ma. Cece sama Evelyn sudah menikah semuanya tinggal Magda ini yang belum gitu. Terus mama saya bilang, enggak juga Andrew, namanya orang kalau sudah punya anak, mau anak itu sudah besar sebesar apapun, sudah menikah, itu tetap kepikiran. Kita bisa bayangkan diri kita sebagai manusia saja mengalami keterpisahan beberapa saat dengan anak kita. Itu khawatirnya luar biasa, mungkin ada rasa sakit ya. Tetapi yang Bapa lakukan, memberikan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya. Untuk turun ke dalam dunia, untuk melayani, bahkan untuk mati. Bahkan untuk mati buat kita, supaya kita ini tidak masuk ke dalam hukuman maut kekal. Tapi kita dibebaskan dari belenggu-belenggu kutuk, terbebaskan dari segala hukum Taurat yang membebani. Asal kita percaya dengan mulut dan hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Itu anugerah Bapak Ibu. Bukan karena kuat kita. Jadi keselamatan kita itu bukan lagi bergantung dengan seberapa banyak perbuatan baik kita. Bukan. Karena seberapa banyak pun perbuatan baik kita itu enggak bisa menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita itu hanya anugerah Tuhan. Hanya inisiatif kasih Allah. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, mari kita berbuat baik dan itu pasti otomatis. Orang-orang yang hidupnya diselamatkan oleh Allah, yang menikmati kasih Allah dalam anugerahnya, otomatis akan berbuah baik di dalam kehidupannya. Tetapi sekali lagi, yang lebih dahulu mengasihi kita itu Allah.
Ya, dia memberikan contoh dan teladan yang sempurna, kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat yang Bapa berikan. Dan kita mau mencontoh ini. Mari kita mencontoh kasih ini walaupun susah, walaupun tidak sempurna, tetapi ada usaha kita, ya. Paling tidak itu kita mau, kita niat, kita berusaha mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, seperti Bapa mengasihi dunia. Karena kasihnya Yesus menjadi jalan pendamaian. Yesus mempersatukan manusia dengan Allah. Ketika tabir bait suci terbelah menjadi dua, itu bukan hanya dongeng belaka, bukan hanya kejadian semata-mata yang tidak ada artinya. Itu merupakan simbol bahwa sudah tidak ada penghalang antara kita dengan Allah. Ya, yang dulu bangsa Israel dipisahkan ruang kudus, ruang maha kudus, pelataran, dengan terbelahnya tabir bait suci menjadi dua, itu menjadi simbol bahwa manusia bisa ketemu dengan Allah kapanpun. Ya, bisa, mau kapanpun, pagi, siang, sore, malam. Dalam kondisi sakit, susah, senang, mau di jalan, mau di rumah. Mau dalam kondisi sakit terbaring di tempat tidur atau kita bisa datang dalam ruangan ibadah untuk beribadah. Kita bisa bertemu dengan Allah. Itu hanya karena kasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, tidak memberikan kasih-Nya untuk kita. Mungkin sampai sekarang pun kita masih mengikuti segala macam hukum yang membebani kita, ya, yang harus begini, begitu, membawa persembahan segini, segitu, itu semua sudah diatur kan dulu di hukum Taurat. Tapi Yesus menyempurnakannya dengan kedatangannya. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan sekarang, kita belajar mengasihi. Mungkin sudah sering kali, ribuan kali kita mendengar khotbah ini, ayo mengasihi, mengasihi. Tapi ternyata sampai detik ini pun banyak hal yang terjadi karena kasih justru semakin dingin. Di akhir zaman, dalam 2 Timotius, di akhir zaman kasih seorang akan yang lain itu sudah dingin. Seperti es, woy, ya. Coba lihat kanan kiri, wah masih mengasihi enggak? Katakan aku mengasihimu, aku mengasihimu ya. Yang suami atau istri boleh digandeng tangannya, I love you sayang, cie, I love you bebek ya. Oh, iya, loh itu perlu ya. Loh aku kan mengasihi sudah aku tunjukkan lewat perbuatan, sometimes itu perlu. Ya, itu membangkitkan kembali sukacita untuk lebih mengasihi lagi, betul? Belajar mengasihi, ya seperti Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Nah, ini sifat kasih Allah yang perlu kita pahami hari ini bersama-sama saya juga ya. Yang pertama, kasih Allah itu memerdekakan. Kita sama-sama buka di dalam Matius pasal yang ke-18. Mulai ayat yang ke-23. Kita baca bergantian lagi ya, karena agak panjang, gak apa-apa sambil duduk saja, 2 ayat lagi seperti tadi. Matius 18 mulai ayat yang ke-23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya bayar hutangmu.
Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku." Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kasih Allah itu memerdekakan. Dari perumpamaan ini raja dia menghapuskan hutang yang padahal hamba ini punya hutang banyak. Lalu mau dijual beserta istri dan anak mereka gitu ya. Sampai mereka bisa melunasi hutangnya. Tapi karena hamba ini memohon, tolonglah raja, berikan aku waktu, nanti aku akan melunasi hutangku. Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan dan ia membebaskan, bahkan membebaskan. Bukan lagi yang ya wes kamu pulang ke rumahmu tapi tak kasih waktu untuk bayar cicilan lo ya. Tidak, malah dibebaskan seluruhnya hutangnya. Tetapi apa yang diperbuat oleh hamba yang sudah diampuni dan dibebaskan hutangnya ini, dia tidak mau mengampuni hamba lain yang berhutang kepadanya. Ya, malah dia mencekik, bahkan memasukkan ke dalam penjara. Akhirnya ketahuan. Ya udah, karena dia tidak melakukan seperti apa yang raja lakukan, dia juga kena batunya sendiri. Jadi sebenarnya kasih Allah itu sudah memerdekakan kita, sudah mengampuni kita. Saat ini maukah kita mengasihi orang yang mungkin sudah menyakiti hati kita? Mau enggak kita mempunyai kasih seperti kasih Allah? Tapi sebenarnya ini sudah bukan pertanyaan lagi. Karena yang diharapkan oleh Allah, kita punya kasih seperti Dia yang telah mengasihi kita. Kita sama-sama buka di dalam Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Jadi yang diinginkan oleh Allah, Allah itu kan sudah memerdekakan hidup kita, Bapak Ibu, oleh kasih-Nya. Jadi biarlah setiap orang yang ketemu sama kita ini loh, juga merasakan kasih Allah. Sehingga orang itu juga bisa merdeka di dalam kasih Tuhan. Jangan orang lihat kita ini malah jadi takut, malah jadi enggak suka, malah kehidupan kita ini tidak menjadi berkat, jadi bahan rasan-rasan. Jangan. Biarlah hidup kita ini juga memancarkan kasih Allah. Supaya kita bisa melayani seorang yang lain itu dengan kasih. Sesama kita bisa melihat kasih Allah itu lewat kehidupan kita. Sehingga melalui anugerah Allah, kita diberikan kesempatan untuk melihat orang lain itu juga merdeka. Ya, bukan cuma diri kita, tapi diri kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Orang lain melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Itu adalah sifat kasih Allah yang pertama, yang juga harus ada dalam kehidupan kita. Memerdekakan. Mari kita merdeka dari dosa, dari kepahitan. Kalau saat ini masih ada mungkin kepahitan, ada iri dengki, ada sakit hati, mari kita bawa kepada Tuhan. Kita berikan pengampunan yang tulus, yang sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Sehingga orang lain yang melihat kita itu juga melihat Allah. Dan memperoleh pengampunan, memperoleh kasih Allah yang sempurna. Kasih kita hendaklah tulus ya. Dikatakan di dalam Roma 12, dikatakan bahwa hendaklah kasih jangan pura-pura. Kalau memberi kita memberi dengan sukacita, jangan mengharapkan balasan, jangan mengharapkan pujian. Wes,
simpan aja dalam hati kita. Ya, apa yang diberikan tangan kananmu tidak usah diketahui tangan kirimu. Kita berikan saja dengan tulus, dengan sukacita. Kita memaafkan secara total. Kita memberi dengan tulus tanpa mengharapkan pujian atau imbalan. Itulah kasih yang memerdekakan. Ayo kita mau bawa ini di dalam hari-hari kita selama seminggu ke depan, bahkan hari-hari selanjutnya. Kita mau membawa sifat kasih Allah yang memerdekakan ini. Amin Bapak Ibu, mau? Mau ya, harus mau, tidak boleh ditawar. Kita belajar bersama-sama supaya dari hari ke hari kita ini semakin mirip Kristus ya, semakin mirip Tuhan, bukan kebalikannya, mirip Nah itu ya, tidak ya, dalam nama Yesus jangan. Nah yang kedua kita lihat. Nah ini tadi ya. Yang kedua adalah kasih Allah itu melenyapkan ketakutan. Kasih yang tanpa ketakutan. Tadi ya di lagu tadi dikatakan kasih yang melenyapkan kegelapan. Jadi dalam kasih Allah itu enggak ada ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7 kita lihat bersama-sama. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita kembali lagi di 1 Yohanes tadi, 1 Yohanes 4 ya. Jadi bukan roh ketakutan yang ada dalam kita karena kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17 dan 18. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian, percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih Allah. Nah, di dalam konteks 1 Yohanes 4 ayat 17 dan 18 ini, itu Yohanes berbicara tentang ketakutan akan hukuman nanti waktu penghakiman terakhir. Ketakutan, aduh nanti gimana kalau aku masuk neraka. Ketakutan, aduh ya apa kalau aku masuk ke dalam maut. Padahal yang sudah Tuhan berikan itu keselamatan, hidup yang kekal. Percaya saja. Di dalam kasih Allah itu ada keselamatan, ada hidup yang kekal. Kalau kita masih takut nanti, takut masuk neraka, takut enggak diselamatkan, berarti kasih kita di dalam Allah itu belum sempurna Bapak Ibu. Dan Allah tidak menghendaki ini. Kalau masih ada keraguan, masih ada ketakutan, ada kekhawatiran kita bakal dihukum dalam api neraka, berarti kita enggak percaya Tuhan benar-benar. Kita enggak percaya bahwa Allah sudah berjanji memberikan hidup yang kekal. Ayo kita pegang ini, enggak usah takut. Selama kita hidup dalam keselamatan yang disediakan oleh Allah, kita tinggal di dalam kasih Allah. Percayalah kita juga sudah terima keselamatan itu. Jangan lagi takut aku enggak diselamatkan. Berarti ini firman Allah sendiri yang bilang. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Oleh karena itu milikilah hati yang teguh bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah beroleh hidup yang kekal, dan kita tidak akan mengalami maut yang kekal itu. Mari kita miliki hati yang teguh tentang ini. Karena kasih Allah yang memimpin kita dalam hidup tidak akan membawa kita pada ketakutan demi ketakutan. Itu tentang kekekalan. Kalau kekekalan saja Allah sudah jamin dan kita tidak perlu takut akan maut, maka di hari-hari yang kita jalani saat ini jangan takut. Ya, Yesus pernah tinggal di dalam dunia. Percaya enggak Nathan? Percaya ya? Percaya. Yesus pernah tinggal dalam dunia
dalam daging menjadi manusia. Yesus sudah merasakan semua yang kita rasakan. Waktu saudaranya Lazarus itu meninggal, dikatakan Yesus nangis. Yesus merasakan kesedihan. Ya, buat keluarga dari Bapak Pendeta Roni Tombeng, Yesus merasakan kesedihanmu. Ya, memang gak mudah. Itu bukan saudara kandung Yesus, bukan orang tua Yesus, tapi waktu Lazarus, Yesus mendapat berita bahwa Lazarus sudah mati. Yesus menangis. Yesus sedih di dalam kemanusiaannya. Yesus sudah merasakan. Waktu Yesus ada di padang gurun, dia dicobai iblis. Yesus sudah merasakan dicobai oleh kuasa iblis. Apalagi lapar. Waktu puasa, Yesus ya lapar. Betul ya? Waktu dia melayani lalu orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus, Yesus malah pergi meninggalkan. Kadang Yesus juga introvert, pingin menyendiri. Ya, kaum-kaum melankolis mungkin. Kadang-kadang kita lelah, betul? Kadang-kadang kita lelah melayani, lelah tiap minggu kudu masak, ya toh. Lelah tiap hari harus bekerja, bangun pagi. Lelah harus antar anak sekolah, jemputi lagi. Belum di tengah-tengahnya masih harus bekerja. Lelah. Tetapi Yesus sudah merasakan semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu. Yesus sudah merasakan semuanya. Sampai rasa sakit secara daging dia dicambuk, dimahkotai duri, bahkan dia mengalami kematian. Dia sudah melewati semuanya. Oleh karena itu dalam hari-hari kita nggak perlu takut ya. Kita nggak perlu khawatir, ada Yesus dengan kasih-Nya yang sempurna. Dia berjalan bersama kita. Ya, Daud mengatakan bahkan di dalam lembah kekelaman, Tuhan ada, Tuhan menjadi gembala, dia dengan gada dan tongkat menuntun aku. Jangan takut, di dalam kasih-Nya yang sempurna tak ada lagi ketakutan. Melangkah saja dalam iman, melangkah saja dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Yesus ada beserta dengan engkau, beserta dengan aku, beserta dengan kita sekalian. Dia Allah Immanuel. Hidup ini mungkin berat, banyak tekanan, tantangan, tapi berlindung dalam kasih Allah yang sempurna. Melenyapkan ketakutan, haleluya. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak pemuda remaja yang masih takut lampunya mati, ya kan. Percayalah Tuhan ada beserta dengan engkau. Masih dalam momen Valentine's Day gitu ya, anak-anak muda ini seneng banget kalau saya lihat di media sosial ya, Instagram kayak gitu. Anak-anak muda masih SMA, masih duduk di bangku sekolah atau kuliah, juga belum menikah, tetapi sudah terlibat hubungan yang terlalu jauh. Ya, pacaran ya, check in ke sana sini. Ngajak pacarnya ngomongnya cinta, ya toh, ngomongnya kasih. Bener cinta enggak sih itu? Ayo, bener cinta enggak anak-anak muda? Jangan-jangan itu hanya hawa nafsumu, hawa nafsu kedaginganmu yang muncul di pikiran. Lalu dibuai menjadi perbuatan dan mengakibatkan dosa. Tiba-tiba hamil. Waktu ada kabar kehamilan tuh harusnya senang ya kan. Senang waktu saya tahu saya hamil, saya senang sekali. Karena apa? Karena sudah diberkati dalam pernikahan. Tetapi kalau harus hamil di luar nikah, belum menikah, itu yang ada apa? Malu, takut ketahuan. Ya, ditutupi. Akhirnya apa? Banyak juga kasus aborsi. Karena takut, aku sekolah, ya memang harusnya sekolah. Lah lapo ina-inu duluan, gitu loh. Ya, jadi kalau memang sesuatu yang di luar kasih Allah, itu menyebabkan ketakutan. Kayak orang main peta umpet, takut ketahuan.
ya kan? Tapi ini kan have fun ya, main petak umpet, delik-delik gitu ya. Ya ini skit, sudah tahu lari cepet-cepet, megang bentengnya duluan, sekit-sekit gitu ya kalau anak-anak sekolah minggu mainan. Tapi itulah yang terjadi di dunia yang sekarang ini, yang sudah semakin tidak menentu, yang sudah semakin rusak dengan standar mereka, yang sudah tidak mengagungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita masih beribadah, kita masih cari Tuhan dianggap kolot. Kalau hari Sabtu ikut persekutuan pemuda dianggap gak gaul. Iya. Jadi jangan sampai iman kita ini kalah. Karena kalau kita anak-anak muda ya sudah terjerumus dengan hal-hal itu bukan kasih dari Tuhan. Itu bukan cinta. Itu hanya hawa nafsu kedagingan yang seharusnya dikendalikan. Karena buah roh salah satunya adalah penguasaan diri. Itu yang harus kita punya. Bukan atas dasar cinta, atas dasar kasih. Mengajak anak orang pacaran ini itu dan lain sebagainya, melakukan hal yang tidak patut dilakukan sebelum pernikahan. Itu sekali lagi itu bukan kasih dari Tuhan. Itu bukan cinta, ya. Jangan mau diperdaya, jangan mau. Tetap pegang teguh firman Tuhan. Jaga hidup diri kalian anak-anak muda. Tetap jadi high quality single. Kalau udah married terserah, mau apapun terserah. Ya, seperti Bapak Rian dan Ibu Mala ini selalu romantis, ya gak apa-apa terserah. Mau gandengan tangan, mau cengklek-cengklekan, gendong-gendongan, loh ya gak apa-apa kan sudah menikah, it's okay. Jagalah kekudusan, ya. Itu kasih Allah yang sempurna tidak akan mendatangkan ketakutan. Sekali lagi kalau kita melakukan sesuatu lalu di dalam diri kita ini malah ketakutan, berarti kita sedang tidak ada dalam kasih Allah. Kita sedang keluar dari kasih Allah. Oleh karena itu cepat-cepatlah kembali. Kalau kita sedang mendengar firman Tuhan ini, kembalilah ke kasih Allah yang sempurna. Kembalilah pada firman Tuhan, pada peribadatan kepada Kristus. Karena di situ ada kasih yang sempurna, ada kasih yang menyelamatkan, ada kasih tanpa ketakutan. Mari kita kembali lagi ke dalam kasih Allah ini. Dan kita mau terapkan di dalam kehidupan kita bahwa kasih Allah itu tanpa ketakutan. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi memberikan kita apa tadi? Roh keberanian, roh kasih, roh ketertiban. Bagian yang terakhir tentang sifat kasih Allah. Kasih Allah itu adalah kasih yang tidak bertentangan dengan sifat Allah yang lain. Ya, jadi kasih Allah itu tidak bertentangan dengan sifat Allah yang kudus, itu yang pertama. Mengapa kita menolak pernikahan sesama jenis, hubungan sesama jenis? Mengapa kita menolak? Karena itu tidak kudus. Hubungan sesama jenis kalau kita tahu ya, slogannya adalah all for love. Semua untuk kasih, semua karena kasih, karena cinta. Kita tidak memahami kasih yang seperti itu. Karena kalau kita bicara kasih Allah, kita tidak bisa meninggalkan sifat-sifat Allah yang lain. Kasih itu harus kudus. Oleh karena itu Allah sudah menetapkan hubungan itu ya perempuan dengan laki-laki. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Agus. Ya, bukan Hawa dan Evi. Itu tidak kudus di hadapan Allah. Bahkan Sodom. Kota itu dihanguskan oleh Tuhan karena perbuatan-perbuatan mereka yang tidak karu-karuan. Bahkan dikatakan, jadi kasus hubungan sama jenis ini bukan sesuatu yang baru. Di perjanjian lama juga dikatakan, betul ya Ibu Gembala ya, melakukan hubungan laki-laki dengan laki-laki itu tidak kudus. Walaupun mereka berkata kampanye bilang all for love, semua karena cinta. Kalau kamu tidak menghargai kami berarti kamu tidak mengasihi kami. Sorry to say,
kasih yang harus kita terapkan itu juga harus kudus, harus mulia. Oleh karena itu kita tegas di bagian ini. Kalau memang ada sanak saudara keluarga kita harus masuk di bagian ini ya. Mohon maaf hubungan sama jenis ini. Kita tidak membenci mereka tapi membenci dosa ya. Kita doakan. Kita doakan, mungkin kalau masih bisa diajak ngobrol, kita ajak ngobrol dalam hikmat Tuhan. Saya masih percaya Tuhan itu bisa mengubahkan orang. Oleh karena itu kasih Allah itu harus juga kasih yang kudus, ya, kasih yang mulia, yang itu tadi tidak melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, itu kasih yang kudus. Kasih yang mulia. Yang kedua, kasih Allah ini tidak bertentangan dengan sifat Allah yang disiplin, tertib, dan teratur. Jadi meskipun Allah itu mengasihi kita, dia kok nggak membiarkan kita hidup sembarangan. Iya aku mengasihi kita, contoh ya, saya punya anak 2. Namanya anak-anak ya kan, walaupun papa juga dokter gigi kan pasti tetap suka permen, coklat ya, es krim. Tapi apakah saya biarkan sekali makan buka permen, bungkus permen, habiskan semua 10 permen itu terus saya biarkan? Enggak. Pasti ada peraturan, ada batasnya. Kalau sudah 1 ya sudah 1, kalau mau lagi ya besok. Allah itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kasihnya itu disiplin, kasihnya itu tertib, teratur, tidak sembarangan. Jadi kalau kita bilang kita mau dikasihi Allah, ayo mau diatur oleh Allah. Jangan lagi hidup sembarangan. Jangan lagi hidup menurut kedagingan kita, menurut hawa nafsu dunia. Kita mau diatur oleh Tuhan. Setelah Yesus naik ke surga, apakah dia naik begitu saja? Tidak. Dia memberikan hikmat pada murid-muridnya untuk menulis kitab-kitab dalam perjanjian baru. Dia memberikan hikmat kepada Paulus untuk menulis banyak surat. Dan itu dirangkum dalam perjanjian baru supaya kita apa? Kita hidup punya pedoman. Kita hidup disiplin dalam aturan Allah. Bukan hidup sembarangan. Itu loh kasihnya Tuhan. Ya. Itu sebagai wujud sayangnya Tuhan kepada kita. Bukan Tuhan itu jahat, bukan. Justru karena Allah ini sayang, karena Allah ini kasih. Dia memberi batasan, peraturan, dia mendisiplin hidup kita. Supaya kita ini menjadi prajurit Kristus yang sejati. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang sejati, yang tegas, yang gak letoy, ya, yang kuat. Itu Allah sedang mendisiplin kita. Dan yang terakhir, kasih Allah itu adalah kasih yang adil. Terkadang proses hidup kita ini enggak sama dengan proses sesama kita. Proses hidup Tante Yani enggak sama dengan proses Bu Sum. Proses Om Niko enggak sama dengan proses Saudara Ruben. Itu keadilan Allah masing-masing. Jangan pernah iri, ya. Jangan pernah iri dengan berkat orang lain, dengan proses orang lain. Itu terserah Tuhan. Karena Allah mengasihi. Allah punya caranya sendiri untuk mengasihi masing-masing kita. Dan itu adil. Jangan banyak komplain. Lagu tadi mengatakan, tak terduga caramu. Yaitu, memang caranya Tuhan itu masing-masing itu beda-beda. Jadi kalau kita tinggal di dalam kasih Allah, stop komplain, ya. Jalan terus dalam proses Tuhan karena Dia tidak pernah mengingkari sifatnya sendiri. Di dalam kasihnya Allah tetap kudus mulia. Dia tetap disiplin, dia tertib, teratur. Dalam kasihnya itu dia juga adil. Kesimpulannya bagi kita semua adalah mari kita memahami kasih Allah dengan benar. Ya, hal-hal itu tadi, kasih yang memerdekakan, kasih tanpa ketakutan, dan kasih yang tidak bertentangan dengan sifat Allah yang lain. Dan kita mau tinggal dalam kasih Allah, itu yang membuat kita mampu mengasihi dengan benar,
dan membawa sesama kita mengasihi Allah. Seperti Allah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Mari keluar dari tempat ini kita menjadi jemaat-jemaat yang mengasihi Allah dan sesama. Ya, yang lagi tukaran sudah lembutkan hati. Ya, yang memang salah rendahkan hati. Mau bilang sorry, mau bilang maaf. Sepurane yo. Perkataanku nyakiti hatimu. Maaf ya Ma, tadi udah gak nurut sama Mama. Maaf ya Nak, tadi sudah bentak-bentak kamu. Biar kasih Allah itu yang meraja dalam hidup kita. Biar prosesnya Tuhan yang menolong kita untuk memiliki kasih yang sempurna. Dan kita juga bisa mengasihi dengan sempurna. Haleluya. Biar firman Tuhan berhenti saya sampaikan, tapi biar Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan kita semua. Amin. Sungguh kami bersyukur kami bisa memanggilmu Bapa. Kami memanggilmu Bapa. Dan kami tinggal dalam kasih-Mu. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami ya Bapa. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu yang menyelamatkan kami, anugerah-Mu yang membebaskan, memerdekakan kami. Oleh karena itu kami mau hidup dalam kasih-Mu yang membebaskan, kasih-Mu yang tanpa ketakutan, kasih-Mu yang kudus mulia, yang tertib, disiplin dan yang adil. Mampukan kami untuk kami memahami kasih-Mu. Kami tidak menyalahgunakan kasih-Mu. Dan kami mau hidup mengasihi sesama kami. Sehingga melalui kami orang-orang lain bisa melihat Engkau. Dan percaya kepada Engkau. Sehingga hidup mereka pun boleh dibebaskan. Boleh terima anugerah keselamatan. Haleluya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara hari ini. Tapi hamba-Mu percaya Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami semua untuk menjalankan kasih-Mu. Untuk kami bisa menjadi orang-orang yang tulus. Menjadi orang-orang yang dituntun oleh Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam ketakutan. Kami mau mengampuni. Kami mau hidup berbenah. Kami mau didisiplin oleh Tuhan. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu terus ada tertanam dalam hidup kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita. Pandang Yesus yang duduk sebelah kanan Bapa. Dia sumber berkat yang saudara saya perlukan. Sekarang kekasih-kekasihku. Terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Sorgawi dalam kemurahan, cinta, kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus. Roh kekuatan, roh hikmat, roh penolong, roh damai sejahtera, sukacita. Roh yang mengurapi kita, terima semua berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hiduplah berkemenangan, ditolong secara berkelimpahan, diberkati Tuhan dan jadilah berkat. Jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur, hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati semua. Haleluya. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berhenti.
kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau